21 Romawi garis miring 2023 akan segera dimulai. Kepada pemohon dan atau kuasanya, dimohon untuk memasuki ruang sidang. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, berikut ini akan kami tayangkan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegah. Pemohon nomor perkara 6 yang hadir ini Eli Rosita Silaban. Pemohon hadir. Hadir yang mulia. Hadir. Dedi Herdianto. Beliau yang mulia. Hadir. Hadir yang mulia. Ya. Haris Manalu, kuasa hukum. Saya sendiri yang mulia. Ya. Saya yang mulia. Ya. Hadir. Saud Pangaribuan. Hadir. Hadir. Parulian Sianturi. Hadir. Ya. Abdullah Sani SH. Hadir. Hadir yang mulia. Haris Isbandi SH. Hadir yang mulia. Supardi SH, kuasa hukum tidak hadir ya? Hadir yang mulia. Hadir. 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 Hadir ya. Jadi Supardi SH hadir ya. Tadi hadir yang mulia. daftar sini oleh sebab itu saya coba cek ya. Nikasi Boru Ginting SH. Hadir yang mulia. Ya. Kami persilakan untuk perkara nomor 6 menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia, sebelum kami menyampaikan hal ini, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa hal dan mohon izin dari Yang Mulia. Yang pertama, permohonan pemohon sebanyak 136 halaman, karenanya untuk menyingkat waktu pemohon, mohon Yang Mulia memperkenankan pemohon hanya menyangkut hal highlight permohonan pemohon tanpa mengabaikan seluruh dalil-dalil yang pemohon tuangkan dalam surat permohonan. Sedangkan hal-hal yang tidak sampaikan mohon dianggap dibacakan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan. Yang kedua yang mulia, untuk menyingkat waktu juga pemohon hanya menyebut singkatan peraturan perundang-undangan dan hanya mau jebut singkatan peraturan perundang-undangan yang pertama sebelum diubah. Jenis, nomor, judul, nomor lembaran negara, dan nomor tambahan lembaran negara dari setiap peraturan perundang-undangan tidak kami bacakan. Demikian juga nama lembaga dan badan-badan hanya kami singkat, karenanya mohon dianggap disebut sebagaimana termuat utuh dan lengkap dalam surat permohonan pemohon. Yang mulia, permohonan pemohon menyangkut pengujian formil dan material peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya disebut Perpu 2 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya disebut UUD 1945. Pengujian material mana menyangkut 55 pasal yang terdiri dari 50 pasal pada bagian kedua dan 5 pasal pada bagian kelima bab 4 Perpu 2 2022 menyangkut 6 isu ketenagakerjaan. Yang pertama tentang tenaga kerja asing TKA, yang kedua perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, yang ketiga alidaya, yang keempat pengupahan, yang kelima pesangon, dan yang keenam pekerja migran Indonesia. Yang mulia, sejauh ini pemohon baru menyampaikan alat bukti terhadap dalil-dalil pengujian formil. Untuk alat bukti terhadap dalil-dalil pengujian material akan disampaikan pemohon pada hari-hari mendatang kepada Mahkamah Konstitusi melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Yang mulia, selanjutnya dibacakan rekan kami, Saudara Saud Pangaribuan. Terima kasih Yang Mulia.
tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah dianggap dibacakan yang mulia. Ini kepada poin 2, kedukum atau legal standing pemohon. 1. Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Dianggap dibacakan, saya kira Dan hal-hal yang dianggap dibacakan yang kalau selanjutnya, yang menyangkut mulia. terutama Baik. Bunyi ketentuan Bahwa ya. yang nomor 2, bahwa pemohon adalah badan hukum organisasi serikat buruh berbentuk konfederasi yang diberi nama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, disingkat KSBC, memiliki 10 badan hukum organisasi serikat buruh berbentuk federasi dengan jumlah anggota buruh sebanyak 869.879. Vide bukti P8. Dalam kualifikasinya sebagai organisasi buruh yang berbentuk konfederasi, pemohon berdasarkan ketentuan pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 Anggaran Dasar KSBSI dalam ini hal ini P7 memiliki tujuan dan fungsi, yaitu menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh untuk memperoleh perlindungan hukum, kondisi kerja, hidup layak dan upah yang layak, menegakkan hukum, keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia, berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial, dan perekonomian, berperan mempengaruhi kebijakan umum yang berhubungan dan atau berdampak terhadap ketenagakerjaan, dan memperjuangkan pembuatan peraturan ketenagakerjaan yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial. PDP 7. Angka 3, kerugian kami anggap dibacakan. Keempat, bahwa dengan berlakunya Perpu 2 tahun 2022, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sangat merugikan hak-hak konstitusional pemohon. Antara lain, hak partisipasi pemohon dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Perpu ini menjadi terabaikan. Materi muatan norma hukum dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 mendegradasi bahkan menghilangkan hak konstitusional pemohon yang telah diberikan Undang Dasar 1945 berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang 18 tahun 2017. Penghilangan atau penghapusan faktual mana antara lain terkait dengan jangka waktu hubungan kerja dalam sistem perjanjian kerja waktu tertentu, jumlah pembuatan PKWT, sanksi PKWT lisan, pesangon, dan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten kota, dan pendegradasian mana antara lain perluasan alih-daya atau outsourcing dan potensi ketakutan pekerja atau buruh menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja, serikat buruh, dan atau menjalankan kegiatan serikat pekerja garis miring serikat buruh. Kelima, bahwa dengan dikabulkannya permohonan aku, maka kerugian konstitusional pemohon tidak akan terjadi lagi. Keenam, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka 5 syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah in casu putusan Mahkamah nomor 006 garis miring PUU 3/2005 dan putusan Mahkamah nomor 11 PUU 5 Romawi tahun 2007 serta berbagai putusan lainnya telah terpenuhi. Oleh karenanya, pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon dalam pengujian formil dan material Perpu nomor 2 tahun 2002 terhadap Undang-Undang 1945 di Mahkamah Konstitusi. Dilanjutkan rekan saya Parulian Sianturi.
3 Romawi alasan pengujian. 3A alasan pengujian formil. 1. Bahwa pembentukan Perpu 2022 kepentingan memaksa sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 1 UUD 1945 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 garing PUU garis datar 7 Romawi garing 2009. Kemudian tidak didasarkan pada ajas kejelasan rumusan dan tidak mencerminkan ajas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf F dan pasal 6 ayat 1 huruf I Undang-Undang 12 tahun 2011 serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PUU garis datar 18 garing 2020 atas alasan-alasan yang pemohon uraikan berikut ini. Kedua, bahwa baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang 12 tahun 2011 tidak mengatur dan tidak menjelaskan pengertian atau syarat parameter kegentingan yang memaksa. Karenanya, Mahkamah dalam putusan nomor 138 garing PUU garis datar 7 Romawi garing 2009 pada halaman 19 paragraf 3.10 dan 3.11 telah membuat 3 syarat kumulatif adanya kegentingan yang memaksa, yaitu 1. Adanya Dianggap keadaan dibacakan. yaitu kebutuhan Saya kira mendesak. dianggap dibacakan Cukup. itu ya. 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 Terima kasih, cukup ya. Ya, nanti kan berulang-ulang dan kita ketahui bersama ya. Ya. Kami ulangi. Yang ketiga, bahwa pemohon berpendapat saat ini tidak ada atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dan tidak terjadi kekosongan hukum, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Bank Indonesia masih predik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap kuat pada kisaran 0,5 sampai akan terus meningkat menjadi 4,7 sampai 5,5% di tahun 2024. Saya kira dianggap dan dibacakan di tahun aja 2023, karena sudah ada di bukti ya. Kami anggap sudah dibacakan yang mulia. Di buktinya saja, sebutkan buktinya saja. Bahwa norma hukum yang dituangkan dalam Perpu 2 2022 tidak memenuhi azas kejelasan rumusan dan azas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 5, kami anggap sudah dibacakan. Yang kelima, bahwa penghapusan berbagai pasal Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Perpu 2 2022 seperti pasal-pasal yang mengatur besaran pesangon atas terjadinya pemutusan hubungan kerja. Menurut pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang hukum pesangon, bahkan dengan pembuatan undang-undang metode omnibus sekalipun tidak dibenarkan menghapus pasal-pasal tersebut sesuai norma pasal 64 ayat 1B dan pasal 97A Undang-Undang 13 2022. Pasal 64 ayat 1B dan pasal 97A hanya membolehkan membuat norma hukum baru atau mengubah norma hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang 13 2003 atau sekaligus Perpu 2 2022 mencabut Undang-Undang 13 2003. 6. Bahwa pemohon juga beranggapan tidak terdapat berbagai norma hukum atau materi muatan Perpu 2 2022 tidak memenuhi azas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf F Undang-Undang 12 2011. Satu contoh kata, hari, pada pasal 154A ayat 1 huruf I yang menyatakan pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja garing buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Padahal pasal 1 angka 12 Perpu 2 2022 telah mengatur bahwa hari adalah hari kerja. Pertanyaannya adalah, untuk memenuhi syarat pengunduran diri, apakah pekerja garing buruh mengajukan permohonan secara tertulis lambat-lambatnya 30 hari kerja atau 30 hari tanpa dihitung hari libur resmi? 7. Bahwa Perpu 2 2022 adalah pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan Mahkamah telah melakukan pengujian konstitusional pembentukan Undang-Undang 11 2020 dan dalam putusan nomor 91 garing PUU garis datar 18 Romawi garing 2020 pada amat angka 3 dalam pokok permohonan telah dinyatakan pada pokoknya pembentukan Undang-Undang 11 tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Dan pada amar angka 5 dalam pokok permohonan juga diperintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan Undang-Undang 11 2020. 8. Bahwa salah satu alasan Mahkamah menyatakan pembentukan Undang-Undang 11 2020 cacat formil atau inkonstitusional bersyarat adalah proses pembentukan Undang-Undang 11 2020 tidak memenuhi azas keterbukaan. Kemudian, menurut hemat pemohon, dengan mencermati pertimbangan hukum dan dikaitkan dengan amar angka 5 dalam pokok permohonan, putusan Mahkamah nomor 91 tersebut menghendaki perbaikan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Presiden dan DPR adalah dengan cara atau proses legislasi biasa dengan keterpenuhan syarat azas-azas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. Karenanya, pemohon berpendapat Presiden tidak dapat memperbaiki Undang-Undang 11 tahun 2020 melalui Perpu, melainkan harus dengan undang-undang melalui 5 tahapan pembentukan undang-undang dalam kurung law making process. Pendapat mana diperkuat dengan adanya pendapat Mahkamah secara terukur dan baik sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pemohon tentang bagaimana pembentukan undang-undang law making process yang sebenarnya sebagaimana pertimbangan paragraf 3.17 halaman 384 sampai dengan halaman 394. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka beralasan menurut hukum permohonan pemohon atas pengujian formil Perpu 2 tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dikabulkan dan dinyatakan Perpu 2 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 10. Bahwa untuk menghindari kekosongan hukum di bidang ketenagakerjaan, mohon Mahkamah menyatakan berlaku kembali pasal-pasal Undang-Undang 13 2003 yang diubah dan dihapus Perpu 2 tahun 2022 dan seluruh peraturan turunannya yang terkait terhitung sejak putusan diucapkan. Yang mulia, selanjutnya dibacakan rekan kami Saudara Supardi. Sekali lagi yang disampaikan pokok-pokoknya ya. Ini kami sudah baca. Ya. Kalau tadi sampaikan bahwa disadari bahwa ini sampai 136, ya tentu panjang sekali waktu yang harus kita gunakan. Oleh sebab itu untuk disampaikan yang pokok-pokoknya yang seperti tadi sudah disampaikan ya, sudah cukup baik. Tapi kita untuk selanjutnya yang ini sekali lagi terhadap nomor-nomor materi serta bunyi dari ketentuan itu tidak usah dibacakan, dianggap dibacakannya. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Alasan pemohon mengajukan pengajuan materi. 1. Alasan umum bahwa menurut pemohon 55 pasal materi muatan Perpu 2 2002 yang diuji pemohon mendegradasi atau mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional pemohon dari apa yang dahulu telah diberikan, dijamin, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 2003. Bertentangan dengan filosofi Pancasila, secara sosiologis tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja atau buruh, secara yuridis tidak menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan, akan tetapi justru menambah masalah. Bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan sejumlah norma yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, dan bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional. Yang kedua tentang tenaga kerja asing. Pasal 42 ayat 3 huruf C tidak mengatur pengertian dan batasan atau kriteria keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan atau startup, kunjungan bisnis dan penelitian, sehingga sangat berpotensi disalahgunakan TKA bekerja di Indonesia secara bebas tanpa rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA atau izin dari perusahaan dari pemerintah. Pengaturan seperti ini akan berdampak lapangan kerja warga negara Indonesia yang sedang mencari akan semakin sempit bahkan tertutup. Norma tersebut dinilai bertentangan dengan pasal 8D ayat dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. 3. Tentang perjanjian kerja secara lisan. Pasal 57 tentang penghapusan sanksi PKWT yang dibuat tidak tertulis demi hukum menjadi PKWT atau pekerja tetap
Penghapusan sanksi tersebut bermakna pengusaha dilegalisasi mengadakan hubungan kerja dengan buruh PKWT secara lisan atau tidak tertulis. Dampaknya, awal kerja atau masa kerja, status hubungan kerja, besaran upah pokok dan tunjangan-tunjangan jabatan buruh tidak diketahui buruh atau ahli warisnya jika di kemudian hari terjadi PHK. Buruh atau ahli waris buruh yang meninggal dunia tidak dapat mengajukan bukti tertulis di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Norma ini dinilai bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, tentang perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dan alih daya. 4.4.1 norma hukum pasal 59, pasal 64 dan pasal 66 yang mengatur tentang PKWT dan alih daya atau outsourcing tidak menjamin dan bahkan mengurangi jaminan hak konstitusional setiap buruh mempertahankan dan memperoleh hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Kebebasan, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk membentuk, menjadi anggota dan atau pengurus dan menjalankan kegiatan serikat buruh merupakan hak asasi dan bahkan dinilai mengambil alih hak milik pribadi buruh dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan hak asasi secara sewenang-wenang. Tidak ada jaminan dan kepastian hukum kapan hubungan kerja buruh yang didasarkan pada PKWT menjadi PKWTT. Buruh dapat dikontrak selama 30 tahun berdasarkan rata-rata masa kerja dan dibuat sebanyak 32 kali dengan asumsi tiap sekali setahun membuat dan menandatangani PKWT. Pengusaha bebas dan sah menurut hukum menggunakan buruh dari perusahaan penyedia jasa buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi apapun. Pasal 59, pasal 64 dan pasal 66 ini dinilai bertentangan dengan pasal 28B ayat 1, pasal 28D ayat 2, pasal 28G ayat 1, pasal 28H ayat 4 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Poin 4.2. Pasal 61 ayat 3 tentang pengalihan tanggung jawab perusahaan alih daya lama kepada daya baru. Tentangan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Norma yang termuat dalam pasal 61 ayat 3 tidak memberi jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta tidak dapat menjamin terpenuhinya hak setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, karena norma tersebut berpotensi menghilangkan hak konstitusional buruh berupa masa kerja atau pesangon buruh. Poin 4.3. Pasal 61 ayat 1 tentang pemberian kompensasi kepada buruh berdasarkan PKWT bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kami ingatkan begini, bahwa di dalam PMK kita dan sudah kita laksanakan selama ini dalam hal pengujian undang-undang, kita sudah pisahkan antara pengujian formil dan material. Nah, oleh sebab itu kita prioritaskan terlebih dahulu ini formilnya. Oleh sebab itu yang ini tetap kami terima, tapi yang sekarang yang formilnya saja. Jadi yang perkara nomor 5 tadi memang semata-mata formil, dan untuk yang 6 ini formilnya. Sebab nanti kita tidak akan periksa materialnya sebelum formilnya. Nah, jadi begitu ininya. Jadi kita batasi dulu untuk yang 6 ini di formil.
Ya, tadi sudah dibacakan yang formilnya. Saya kira cukup begitu. Baik, Yang Mulia. Ya. Formil tadi sudah kami bacakan. Sekarang kami masuk ke petitum pengujian dalam formil. Formil, ya. Ya, saya lanjutkan Yang Mulia untuk petitum. Romawi 4, bahwa berdasar dalil tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan berikut dalam permohonan formil. 1. Mengabulkan permohonan pengujian formil pemohon tersebut. 2. Menyatakan pembentukan Perpu 2/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3. Menyatakan berlaku kembali pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah dan dihapus di dalam Perpu 2/2022 dan seluruh peraturan turunannya yang terkait terhitung sejak putusan diucapkan. Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Baik, jadi sudah demikian Yang Mulia. Ya. Selanjutnya, ya karena kuasa, mungkin sebagian pemohon sudah pernah bahkan sering beracara di MK, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang MK, dalam pemeriksaan pendahuluan, majelis, dalam hal ini majelis panel, berkewajiban memberikan nasihat terhadap permohonan itu yang nanti dapat digunakan sebagai bahan dalam waktu perbaikannya, meskipun apakah nanti akan dijadikan bahan itu semuanya terpulang kepada para pemohon. Oleh sebab itu, supaya disimak dan didengarkan hal-hal apa yang disampaikan penasihatannya, khusus untuk pengujian formil yang sudah disampaikan tadi, baik terhadap perkara nomor 5 dan juga perkara nomor 6. Kami persilakan Yang Mulia Hakim Dr. Manahan MP Sitompul. Kami persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Wahidudin Adam selaku Ketua sidang atau Ketua panel pada sidang pendahuluan ini. Baiklah, ke perkara nomor 5 lebih dahulu. Ini kuasanya Victor dan Saudara Ziko Leonardo ya, pemohon 1 sampai dengan pemohon 6 sebagai pemberi kuasa atau prinsipal. Dalam hal membuat perihal ini sepertinya agak berlebihan ya, karena ini tetap kita prinsipnya pengujiannya itu walaupun ini perpu, tetap pengujiannya kepada Undang-Undang Dasar. Tidak perlu di sini sampai menambahkan kepada undang-undang lain atau pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya, bahkan sampai putusan Mahkamah Konstitusi. Namun di dalam Anda menguraikan alasan-alasan hukum saudara, boleh dipedomani itu ya, karena seluruhnya tarikannya kan ke Undang-Undang Dasar 1945, apakah itu perkara nomor 138 maupun perkara 91. Memang dalam perkara 138 itu kan putusan MK memberi syarat-syarat kegentingan yang memaksa itu dengan 3 syarat ya. Baik, memang
relevan memang diuraikan itu. Demikian juga mungkin putusan nomor 91 itu, karena di sana adalah putusan kita mengenai soal menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat itu. Jadi wajar ini memang diuraikan di dalam menguraikan alasan-alasan permohonan pengujian formil ini. Satu lagi yang mau saya kemukakan adalah mengenai legal standing. Kalau kewenangan mahkamah saya lihat ini sudah mencantumkan seluruhnya di sini syarat-syarat. Demikian juga tentang tenggang waktu ya, sudah menyebutkan di sini, dan bahkan sampai masa pengujian formil itu diperiksa ya selama 60 hari dan tenggang waktu tadi itu adalah 45 hari. Ini perlu juga dicatat, nanti saya tegaskan lagi untuk perkara nomor 6 agar juga perkara nomor 6 dicatat itu mengenai soal tenggang waktu dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan itu tadi, penyelesaian perkara nomor 60. Makanya tadi itu tidak bisa disamakan pengujian material dengan pengujian formil ini, karena memang ada perlakuan khusus di dalam pengujian formil. Nah, karena itu sudah ditentukan dalam PMK ya, PMK 2, tentu ada hal yang perlu dikhususkan pemeriksaan formil ini karena sudah ditentukan waktunya untuk menyelesaikan dan syarat-syaratnya. Nah, hubungannya dengan itu juga saya mau menyampaikan dalam hal mengemukakan kedudukan hukum juga di perkara nomor 5 ini saya tidak melihat di sini adanya uraian mengenai syarat atau hubungan pertautan langsung itu ya. Itu yang menjadi syarat di dalam perkara nomor 27 ya, yang diputuskan oleh Mahkamah tahun 2009. Di sana disebutkan apa yang dimaksud dengan hubungan pertautan langsung itu, yaitu hubungan yang langsung langsung kaitannya dengan undang-undang yang diuji. Memang tidak sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan atau kerugian konstitusional dalam pengujian material. Nah, jadi di putusan kita nomor 27 itu nanti tolong dibaca bagaimana menentukan legal standing itu. Di sana tidak perlu sampai menguraikan kausal verban sebagaimana yang diuraikan pemohon dalam permohonan ini. Namun yang penting adalah adanya hubungan pertautan langsung, yaitu terdapat suatu norma ketentuan dalam undang-undang yang dibentuk ya. Dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja, saya ulangi, dalam hal ini Perpu ya, yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan pemohon. Barangkali ini mungkin yang perlu dijabarkan lebih tegas di dalam menguraikan kedudukan hukum para pemohon di dalam perkara nomor 5, demikian juga di dalam perkara nomor 6 ya, supaya ini juga tetap dipedomani. Saya melihat memang dalam permohonan ini selalu langsung mempertentangkan dengan perkara nomor 91 ya. Itu adalah seperti sudah menyangkut tentang materi sebetulnya. Kalau Anda mempertentangkan apa isi putusan 91, nah inkonstitusional bersyarat begini-gini, Anda berpendapat sebetulnya tidak boleh dengan membuat Perpu, harus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri gitu ya. Itu alasannya. Jadi walaupun itu yang mau saudara kemukakan ada ada sisi formilnya, sebenarnya tidak bisa langsung arah ke sana ya, tidak bisa, tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi
seperti apa yang saya kemukakan tadi, baik di putusan nomor 27 itu maupun hal-hal yang asas-asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terakhir telah dirubah ya, Undang-Undang nomor 13 tahun 22 ya. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya kemukakan. Dan satu lagi ini teknis ini kepada Pak Victor tadi, saya sengaja tadi tidak mencatat itu dalam membaca petitum tadi itu, apalagi dalam petitum ya. Saya kalau di bagian-bagian lain tidak saya perhatikan, namun dalam membaca petitum sebenarnya kan ada salah tulis itu tadi, Victor ya. Jadi Anda sudah pengalaman kok. Ya, saya siap yang mulia. Mohon waktu koreksi. Nah, begitu. Jadi ada di sini tadi kan peraturan pemerintah pengganti itu ya. Nah, itu. Jadi ini memang sedikit, cuman itu hanya apa saja teknis, tapi itu harus declare ya, bahwa ini ada perbaikan. Nah, itu harus diperhatikan sekali lagi. Ada di petitum, kemudian juga di petitum nomor 3 dan nomor 4 itu tadi. Kemudian di petitum nomor 2 memang ini kan hanya menyatakan ya, tidak memenuhi syarat gitu ya, tidak memenuhi syarat. Nah, baru ditegaskan di 3 itu bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebenarnya ya. Ya, di petitum 3. Nah, barangkali itu saja untuk perkara nomor 5 ya. Saya masuk tadi ke perkara nomor 6, menegaskan kembali memang pengujian formil tentu tadi itu harus membuat di sini tenggang waktu, memenuhi syarat apa tidak. Apakah undang-undang ini sudah berlaku lebih dari 45 hari? Saya ulangi, Perpu ini sudah berlaku lebih dari 45 hari. Kalau sudah lebih, ya nggak bisa lagi. Jadi ini harus wajib dijelaskan. Dalam permohonan ini saya lihat tidak ada penjelasan mengenai soal tenggang waktu itu ya. Kemudian Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Di sini ketuanya Eli Rosiana Rosita Silaban, kemudian sekjennya Hededi Hardianto. Mungkin kalau saya tidak salah belum ada di sini mencantumkan di mana tepatnya itu diatur, di anggaran dasar kah atau di anggaran rumah tangga kah, yang menyatakan bahwa ketua dan sekretaris jenderal lah yang berwenang mengajukan permohonan ini ke MK atau dalam hal mewakili organisasi ini keluar terutama di peradilan. Apakah bertiga ini? Jadi bermacam-macam ya, ada ketentuan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harus lengkap-lengkap berserta dengan bendaharanya, misalnya seperti itu. Ada juga menyatakan cukup salah satu dari pengurus gitu ya. Nah, ini coba nanti dilihat, dicari bagaimana sekjen dan ketua umum ini saja misalnya sebagai yang berhak untuk mengajukan atau mewakili organisasi di pengadilan. Sini saya lihat perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga saja yang disebut di sini, logo. Tentu mengenai soal itu oke, tapi mengenai yang penting, yang sangat esensial adalah itu, bahwa mereka ini secara hukum adalah yang berwenang mewakili organisasi di muka persidangan. Itu yang pertama, kemudian kewenangan, saya kira ini sudah memenuhi. Nah, kembali kepada kedudukan legal standing, kedudukan pemohon atau legal standing, saya kembali kepada tadi perkara nomor 27 ya, perkara nomor 27
yang sudah saya sebutkan tadi, itulah yang harus diuraikan lebih lanjut di dalam menguraikan bahwa para pemohon ini adalah mempunyai hubungan atau pertautan yang langsung dengan Perpu yang diuji ini. Ya, kemudian tadi tenggang waktu juga ya, itu mungkin perlu ditambahkan di dalam permohonan ini. Kemudian kalau mau dirujuk kepada undang-undang pembentukan peraturan pemerintah, bagaimana di situ ada syarat-syarat ya, syarat-syarat untuk membentuk undang-undang, formalitasnya bagaimana, prosesnya itu mungkin perlu ditambahkan lebih lengkap di sini. Barangkali demikian saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Dr. Manahan MP Sitompul. Selanjutnya kami persilakan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmik. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Wahidudin Adams dan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul yang tadi sudah memberikan nasihat dalam kaitan dengan persidangan pendahuluan pada hari ini untuk permohonan nomor 5 dan nomor 6 tahun 2023. Yang pertama saya memberikan masukan secara umum dulu ya kepada kedua pemohon, baik pemohon nomor 5 dan juga pemohon nomor 6. Di dalam PMK nomor 2 2021 itu diatur terkait dengan pengujian. Jadi itu PMK tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang yang di dalam materinya ini juga diatur terkait dengan Perpu. Nah, ada hal yang harus bisa dibedakan adalah ada pengujian formil undang-undang, ada pengujian material undang-undang, dan juga ada pengujian formil Perpu dan ada pengujian material Perpu ya. Tapi kita tahu bahwa pengujian Perpu itu dan Perpu ini memiliki batas waktu yang terbatas, sehingga di dalam praktek kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun 2022 itu ada sejumlah 29 permohonan Perpu di Mahkamah Konstitusi. Nah, umumnya dari 29 itu ketika sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, DPR sudah memberikan persetujuan maupun tidak persetujuan terhadap Perpu. Sehingga objek dalam pengujian Perpu itu menjadi hilang. Karena itu sebagian besar permohonan itu tidak dapat diterima. Ya, ada yang ditarik kembali dan sebagainya. Paling tidak sejak putusan MK nomor 138 2009 itu, di mana MK berwenang menguji Perpu dengan mengatur 3 syarat kegentingan yang memaksa itu, dan sejak putusan itu semua Perpu yang ditetapkan oleh Presiden umumnya itu segera dibahas di DPR untuk mendapat persetujuan maupun tidak mendapat persetujuan. Karena itu tadi dalam permohonan nomor 6 Yang Mulia Ketua Panel mengingatkan bahwa pengujian itu fokus pada pengujian formil ya. Karena kalau pembahasan pengujian material ini waktunya cukup panjang,
dan mungkin akan ketika membahas mungkin belum selesai sudah disepakati atau disetujui ataupun tidak disetujui oleh DPR terkait dengan Perpu. Nah, untuk pengujian formil baik undang-undang maupun Perpu di dalam acuan PMK itu tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Dr. Manahan, itu 45 hari. Kemudian lamanya pembahasan itu 60 hari, ya, 60 hari itu sejak pemerintah dan atau DPR menyampaikan keterangannya di depan sidang Mahkamah Konstitusi. Itu ada dalam putusan MK yang terakhir. Nah, karena itu tadi Yang Mulia Ketua Panel minta supaya permohonan nomor 6 ini cukup fokus pada pengujian formil, ya. Karena kalau untuk formil ada batas waktunya, kalau material kan itu tidak ada batas waktunya, ya. Dan kalau misalnya sudah disetujui DPR menjadi undang-undang, maka dia akan berlaku permanen, termasuk nanti norma yang ada dalam Perpu itu dia menjadi lampiran dari undang-undang kalau misalnya Perpu itu disetujui. Nah, itu karakteristik Perpu dengan undang-undang ini menjadi catatan bagi para pemohon, ya, pemohon nomor 5 dan juga pemohon nomor 6. Dalam praktek MK pernah juga bersidang untuk pengujian formil dan material, itu pernah di Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan pengujian material hanya 1 pasal, sehingga pada waktu itu disatukan pengujian formil dan material. Itu pernah terjadi khusus berkaitan dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya perpindahan ibu kota, ya, dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang terkait dengan perbedaan undang-undang dan Perpu. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu Dewan Perwakilan Rakyat pasal 20 ayat 1, ya. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan pasal 22 ayat 1 itu dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi kalau dicermati itu sebenarnya ada hal yang berbeda antara pembentukan undang-undang dengan penetapan Perpu. Kalau tadi saya lihat dalam permohonan ada yang menyatakan tidak melibatkan partisipasi publik. Karena di dalam pasal 22 ayat 1 itu hanya dinyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden menetapkan, jadi bukan membentuk. Walaupun saya lihat dalam petitumnya ini pemohon minta supaya pembentukan Perpu itu tidak sesuai. Sebenarnya konstitusi itu mengatur menetapkan, ya. Jadi itu penetapan Perpu, bukan membentuk. Itu dua hal yang berbeda. Nah, ini saya kira catatan umum, karena pemahaman masyarakat itu ada yang merasa bahwa proses pembentukan undang-undang dan proses pembentukan Perpu hal yang sama. Padahal sebenarnya konstitusi itu sudah membedakan antara undang-undang dan Perpu. Nah, karena itu dalam permohonan ini saya kira tadi sudah ada masukan dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan terkait dengan legal standing. Itu nanti coba dicermati. Kemudian soal 45 hari ini, itu pemohon juga harus menjelaskan bahwa Perpu ini diundangkan kapan, kemudian permohonan itu masuk kapan, sehingga dia apakah melewati tenggang waktu atau tidak 45 hari itu. Karena kalau itu sudah melewati, maka itu tidak akan lagi masuk pada pokok permohonan, tetapi karena dia sudah tidak memenuhi ketentuan formil 45 hari itu, ya. Jadi itu perlu diuraikan dalam permohonan. Kemudian saya kira baik pemohon nomor 5 maupun pemohon nomor 6
Saya kira itu sama ya, atau nanti diuraikan terkait bahwa masih dalam tenggang waktu untuk 45 hari itu. Kemudian menguraikan terkait dengan tidak memenuhi kegentingan memaksa. Tadi pemohon nomor 5 sudah uraikan, misalnya tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa menurut putusan MK nomor berapa dan nomor berapa, 1 dan 2 kalau nggak salah tadi itu ya. Sehingga itu diuraikan karena itu menjadi pintu masuk terkait dengan eksistensi penetapan presiden terkait dengan Perpu. Nah, kemudian tadi khusus yang pemohon nomor 6 tadi juga sudah diingatkan supaya tidak dibacakan juga pengujian material ya Perpu ini. Ini saya kira permohonannya ada khusus petitum ini ada 45 halaman ya kalau tidak salah saya hitung di sini. Kemudian dalilnya ini tidak sangat sedikit, tapi karena ini pengujian material dan MK hanya membatasi dalam pengujian formil, kalau satu ketika ada perbaikan tentu harus diperkuat dalil-dalilnya ya. Ya, itu beberapa catatan dari saya terkait dengan pengujian formil pada kesempatan ini. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Baik, terima kasih Yang Mulia Dr. Daniel. Tadi sudah disampaikan penasihatannya dan beberapa poin yang menjelaskan terkait pengujian formil dari Perpu. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa yang terkait waktu itu harus dicantumkan betul. Ini sejak Perpu ini kan diundangkan juga ya, dan dia tidak disahkan, tapi tadi sudah ditetapkan ya. Jadi penetapannya, kemudian juga nanti di uraian dijelaskan dalam hal apa Perpu itu diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dalam hal apa Perpu juga melanggar Undang-Undang P3. Tadi diuraikan betul secara khususnya kaitan proses penyusunannya. Dan terakhir ada bagian proses penyusunan Perpu mana yang dianggap melanggar putusan MK. Tadi kan disebut-sebut, tapi hanya sekali tarik ya. Nanti dijelaskan mana yang melanggar Undang-Undang Dasar 45, mana melanggar Undang-Undang P3, mana penyusunan Perpu yang dianggap melanggar. Nah, kan ini proses penyusunannya ya. Nah, yang diperhatikan dari formil ya. Jadi itu harus jelas di perbaikan. Nah, khusus nanti legal standing ya di perkara nomor 5 itu uraian kerugian dari pemohon 5 dan 6. Karena hanya diuraikan pemohon 5 dan 6 adalah pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Syahid. Tidak ada uraian yang memberikan elaborasi kerugian yang diderita pemohon dalam kapasitas mahasiswa sekaligus pengurus himpunan apa. Ini sangat penting ya. Hal lain ya di nomor 6 untuk sekali lagi materialnya tidak kita berikan penasehatan, dan tadi sudah kita sampaikan karena yang akan diperiksa terlebih dahulu adalah pengujian formilnya. Ya. Pada dasarnya hal-hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Manahan dan Dr. Daniel
hampir sama dan saya tidak lagi mengulangi hal-hal yang terkait yang sudah disampaikan oleh kedua hakim tadi. Baik, ada hal-hal yang mau disampaikan oleh, kami persilakan kalau ada hal yang ingin disampaikan oleh pemohon dari perkara nomor 5. Ya, terima kasih Yang Mulia. Dari perkara nomor 5 hanya ingin memohon kemudian seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik bahwa memang ada batas waktu untuk pengujian formil, namun dalam Perpu bahkan ada batas waktunya lagi Yang Mulia, artinya sampai kemudian disidangkan di DPR. Artinya kami memohon agar ada persidangan yang cepat, bahkan dari kami perkara nomor 5 mungkin akan menggunakan waktu perbaikan yang sangat singkat Yang Mulia. Di tanggal 23 Januari kami sudah akan mendaftarkan perbaikan, karena sampai saat ini kami terus melakukan perbaikan dan tinggal memasukkan nasihat dari hakim Yang Mulia sebagaimana tadi sudah disampaikan. Jadi rencana tanggal 23 Desember atau 24 Desember Januari 2023 kami sudah mendaftarkan perbaikan, dan kami mohon terhadap perbaikannya pun bisa disidangkan secara cepat Yang Mulia. Jadi untuk bisa mengejar sebelum DPR membahas dan menetapkan menjadi undang-undang, atau kalau tidak ya otomatis permohonan provisi kami Yang Mulia yang kemudian bisa dipertimbangkan secara cepat, karena memang selama Perpu ini diperiksa oleh MK belum pernah, baru satu Perpu yang dikabulkan yaitu Perpu MK, tapi sisanya semua NO semua karena kehilangan objek karena sudah terlanjur DPR menjadikan sebagai undang-undang Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari perkara nomor 6. Terhadap nasihat Yang Mulia Majelis Panel, kami tidak ada pertanyaan atau tanggapan. Kami akan melakukan yang terbaik. Tetapi untuk Yang Mulia Pak Stompul tadi disebutkan bahwa di pasal berapa diatur dalam anggaran dasar pemohon bahwa Presiden dan Sekjen berwenang mewakili organisasi atau badan hukum KSBSI. Itu kami sebutkan Yang Mulia di halaman 2, kami sebutkan bahkan buktinya sudah kami ajukan, bukti P7 anggaran dasar KSBSI. Tertulis di situ pasal 27 ayat 3 huruf B anggaran dasar. Memang Yang Mulia kami melanjutkan kata frasa dan anggaran rumah tangga. Harusnya memang hanya anggaran dasar. Itu Yang Mulia. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Ya, baik. Di halaman berapa? Halaman 2 ya? Halaman 2 Yang Mulia. Di paragraf 2. Ya, paragraf 2. Yang terakhir ya. Bukti P7 ada tertulis di situ. Perubahan di sini ya. Perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan logo. Bukan Yang Mulia. Yang mana? Pasal di 2? Serta pasal 23 ayat 3 huruf B anggaran dasar. Nah, dan seterusnya dalam kurung bukti P7. Nah, ini yang perlu diuraikan bahwa menurut pasal ini, pasal berapa? Ini pasal 23 yang ada. Pasal 27 tadi yang saudara sebut. 23 ayat 3 Yang Mulia huruf B. Apa disebut? Apa isinya? Bunyinya seperti ini. Oh iya, di sini dijelaskan. Pasal 23 ayat 3. Oh, kalau di di permohonan memang tidak kami iya itu jelaskan. Dijelaskan itu tadi yang saya maksud. Bahwa yang berhak, ini kan nggak jelas apa isinya 23 ayat 3 huruf B ini. Bahwa yang berhak mewakili organisasi itu berdasarkan pasal ini. Itu barangkali ya. Oke. Baik Yang Mulia, baik. Ya. Baik, jadi ada tambahan dari Dr. Daniel, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada sedikit catatan tambahan. Yang pertama ini terkait dengan pemohon nomor 5 ya. Nanti coba dicermati
Misalnya gini, dalam petitum ya, dalam petitum pokok perkara angka 3 dan 4 itu belum menyebutkan objek perkara yang lengkap. Jadi itu tertulis pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022. Ini tidak lengkap ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu satu. Yang kedua, para pemohon telah melampirkan KTP dan alat bukti surat tertulisnya yang telah dilegalisir dan seterusnya. Kuasa sehingga pengajuan permohonan aku telah memenuhi syarat prosedur administrasi. Oke. Dan yang terakhir ini soal beberapa kesalahan teknis penulisan ya, atau typonya ini. Misalnya gini, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 garing PU Sepdatar 17 Romawi garing 2009. Seharusnya itu 2019 ya. Iya, siap yang mulia. Kemudian perkara ini nomor 103 ya. Ini hendaknya dilengkapi tahun dan tahun registrasinya. Kemudian putusan 91 tahun 2002. Jadi ditulis yang lengkap ya. Nah, ini yang 2002 ini coba dicermati, ini seharusnya 2020 nih, ya. Ya. Itu untuk nomor 5. Kemudian yang nomor 6 nanti coba dicermati, ini terkait dengan menyatakan berlaku kembali pasal-pasal Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan, lembaran negara dan seterusnya yang diubah dan dihapus dengan Perpu nomor 2 tahun 2022. Nah, ini nanti coba dicermati karena Undang-Undang 11 ya. Itu yang lalu itu kan sebenarnya juga ada irisannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi nanti coba dicermati apakah yang dikehendaki berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan itu yang hanya dirubah dengan Perpu ini, atau jangan-jangan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya ya. Itu tolong dicermati. Saya kembalikan kepada pemohon supaya nanti dicermati itu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Khusus untuk perkara nomor 6 ya, karena yang diajukan ini formil material dan kita akan periksa yang formil, sehingga tadi yang dibacakan kita tunda yang untuk materialnya nanti, karena pengujian yang diniatkan semula kedua-duanya ya, sehingga nampak ini alasan atau dalil pemohon dalam uji formil itu kebanyakan berkenaan dengan uji materi muatan. Nah, nanti harus difokuskan lagi. Sebagai contoh misalnya ya, uji formil karena Perpu bertentangan dengan putusan MK. Kan yang menjadi perintah dalam putusan MK itu adalah perbaikan proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, bukan perbaikan materi muatannya. Nah, jadi nanti fokuskan ke sana. Tadi karena disatukan, nah sehingga ketika pada waktu alasan-alasan permohonan uji formil itu bercampur dengan yang uji materialnya. Kan di dalam Undang-Undang P3 itu beda, bahkan tegas dipisah asas pembentukan dan asas materi muatan. Nah, kan begitu ya. Nah, sementara kan yang alat penguji di Undang-Undang P3-nya asasnya ya, nah, asas keterbukaan atau lain sebagainya ya, nanti difokuskan terutama untuk perkara nomor 6 ini. Baik, jadi hari sidang pertama hari ini 19 Januari ya. Kemudian tanggal penyerahan paling lambat 1 Februari 2023. Ya. Jadi berkas perbaikan baik hard copy serta soft copy-nya itu diterima di kepanitraan MK paling lambat
jam 13, jam 1 Februari 2023. Nah, untuk sidang selanjutnya nanti akan ditentukan oleh mahkamah dan akan diberitahukan kepada pemohon melalui kepanitraan. Adapun hal yang disampaikan tadi oleh kuasa dari perkara nomor 5 nanti akan kami sampaikan setelah perbaikan ini diterima, disampaikan kepada rapat permusyawaratan hakim ya, setelah perbaikan itu diterima ya. Ya. Dan kita ingatkan sekali lagi untuk yang perkara nomor 6 khusus untuk formil ya. Ya. Tadi nasihat kita memang kita fokuskan untuk formil dan urgensinya kita tekankan itu karena juga ada batas waktunya. Terlebih lagi banyak substansi material tadi yang disiapkan untuk diuji dengan tadi dasar pengujiannya ya. Jadi kita fokuskan kepada yang formil. Baik, jika tidak ada Yang Mulia, sebelum ditutup kami mohon penegasan Yang Mulia tentang materi yang akan kami perbaiki nantinya, yang akan kami sampaikan. Sebagaimana Yang Mulia sampaikan tadi bahwa permohonan kami adalah menyangkut formil dan material. Sementara persidangan yang akan datang dan selanjutnya masih yang formil. Apakah kami misalnya perihal permohonan ini kami ubah juga menjadi permohonan pengujian formil Perpu 2/2002? Apa hanya seperti itu aja tanpa menyebut pasal-pasal materialnya, materi muatannya? Ya, jadi untuk perbaikannya nanti di perihalnya dan dijaga juga di dalam uraian permohonannya yang menyangkut pengujian formil saja dulu ya. Ya. Baik, Yang Mulia. Ya. Baik, dengan demikian sidang siang ini selesai dan dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis 19 Januari 2023 untuk perkara nomor 5 dan 6 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.